lihat jam. Tapi biasanya kan suka ada delay-delay dikit. Oh, ngarep delay. Itu foto teman-teman atau foto selfie? Oh, ini dia fotonya yang membuat ketinggalan pesawat. Lihat. Lagian dia pakai tuh. Kacau. Aduh, kacau, ini siapa sih kerjaan cewek ini, Mari. Inilah yang membuat Umi ketinggalan pesawat. Tapi ini fotonya foto rame-rame. Kenapa teman-teman saya semua? Ya kalau teman-teman orang lain ngapain foto bareng lu? Saya mau tanya, ini kan foto rame-rame nih. Kalau seandainya Umi foto sendiri, selfie sendiri, itu bibirnya pakai manyun-manyun juga nggak? Aduh. Ganti topik deh. Oh, ganti topik, gak apa-apa. Kita ganti topik. Nah, setelah berangkatnya ke Semarang, akhirnya setelah selesai pekerjaannya, Umi pulang ke Jakarta. Ya, ke Semarang. Dan ketinggalan pesawat lagi pada saat pulang ke Jakarta. Ya, sebenarnya kalau di Semarang itu kemarin karena memang bapak saya lagi sakit. Oke. Bapak saya sakit. Dan itu pas memang ada waktu kosong yang akhirnya saya pagi-pagi minta teman cariin pesawat. Oke. Dapat siang. Ini lucu banget. Jadi siang dapat tiket pesawat, akhirnya yang ketinggalan itu. Yang ketinggalan gara-gara foto itu ya. Dan itu kan kita sudah booking pulang pergi tiketnya. Pulang pergi. Pulangnya 6:30 malam. 6:30 malam. Nah, jadi diperkirakan kalau kita 1:30 berangkat, sampai sana, sampai Semarang itu bisa 1:30 lah ya. Oke. Karena terlambat, tiket pesawatnya next jam 3 sore. Oh, berarti udah mepet banget tuh. Mepet banget, jam 3 sore akhirnya delay pula. Pokoknya kita sampai Semarang itu sudah jam 5. Nggak mungkin pulang jam 7. Nggak mungkin pulang jam 6:30 kan. Terus akhirnya telepon minta pesawat yang selanjutnya full. Akhirnya ya sudah, kita nekat sama teman-teman kita ke kereta. Pulang naik kereta. Jam 11 malam kita perempuan semua 5 orang ke kereta, istilahnya mau full itu. Tapi namanya ya kali aja ngobrol sama kita dapat tiket, nggak dapat juga. Nggak dapat juga, percuma tuh mau perempuan kayak mau apa perempuan percuma ya. Akhirnya nggak dapat juga. Kita mau ke Solo. Ya udah kita malam ini ke Solo aja. Lo ngapain ke Solo? Cari pesawat yang dari Solo ke Jakarta. Oke. Karena kan dari Semarang ke Solo cuma sejam, kalau naik mobil kan 1,5 jam lah gitu. So, Anda ini mau pulang atau mau wisata sebenarnya? Traveling kan? Nah, akhirnya karena besok pagi saya harus ada acara di Cikarang. Oke, gitu. jadi ke Solo. Akhirnya nggak jadi, karena di Solo kita waiting list. Di Solo waiting list. Sampai akhirnya sudah kita... Ini endingnya kemana ini? Saya lagi bingung nih. Ini endingnya pulang kagak ke Jakarta? Pulang dong. So akhirnya pagi kita nginep, terus subuh kita berangkat sama teman-teman, kita langsung... Ya sudah kita go show aja di bandara, kita cari full juga. Kita rayu-rayu lah segala macam. Ya udah nunggu aja, kalau yang lain ini ada pembatalan berarti bisa masuk. Akhirnya 5 menit mau berangkat pesawat, masuk 3 orang. Akhirnya saya sama teman saya yang 2 masih standby. Sampai di bandara, ban mobil saya bocor sampai bandara Jakarta. Akhirnya saya naik taksi menuju ke Cikarang. Tapi alhamdulillah dinikmatin aja. Tapi intinya nyampe juga. Itu perjalanan, namanya perjalanan pasti banyak kendala, masalah, tapi intinya nyampe ya. Jadi ingat, pesan dari kisah ini adalah jangan foto-foto diri sendiri di bandara. Kita sekarang sudah ada live tweet dari Anda dengan hashtag Tanya Umi Pipi, dan kita akan coba tayangkan di sini dan langsung tanya dan Umi jawab. Oke? Coba kita keluarkan sekarang. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Kita coba baca satu persatu. Iya, pertanyaan pertama bisa dilihat bahwa tidak terlihat apa-apa di sini ya. Kelihatan kok. Oh, kelihatan. Yang punya iman. Oh, lu berarti saya nggak punya iman dong kalau begitu. Dari King SA tuh, tanya nggak ingin rencana nikah lagi Umi Pipi? Nah, nggak ingin nikah lagi. Apa yang bakal Umi lakukan jika ada seorang pria yang melamar Umi? Ini nanya cowok semua nih, ya kan? Ini kayaknya pertanyaannya di setting nih. Apa enak aja di setting? Apa makna setia terhadap pasangan buat Umi? Ada niat buat nikah lagi nggak? Kalau mau undang Umi jadi, ini sengaja ya kalau saya baca Anda naik turunin ya atau gimana sih? Saya sampai mana tadi bacanya? Ada niat buat nikah lagi nggak? Oh, jadi semuanya intinya pertanyaannya adalah apakah Umi ada niat untuk nikah lagi? Lalu kalau ada seorang pria yang mendekati, nah itu foto saya barusan. Itu prianya maksudnya? Itu prianya barusan ya. Saya juga duda sih. Nah,
Ada masalah? Usaha itu adalah hak setiap umat manusia. Jadi kalau saya mau nanya apa tadi? Kalau ada pria yang mendekati Umi, apakah sudah terbuka hatinya? Aduh, bingung saya jawabnya. Ini bisa nggak ada topik yang lain? Ini topiknya sangat menarik, apalagi buat saya pribadi ini menarik sekali. Apalagi sekarang kayaknya kurusan gitu, jadi slim banget ya, lihat ya. Dulu kan gemuk banget. Nah, enggak lah, itu pengaruh kamera kalau. Oh, pengaruh kamera. Turun berapa kilo? Hampir 5 lebih lah. Mengikuti dietnya Mas Deddy. Oh, ngikutin dietnya saya. Apalagi udah ngikutin dietnya saya. Mungkin Anda harus lebih akrab dengan saya kalau bicara begitu. Rating tinggi kayaknya ini. Rating tinggi kayaknya. Kreatif gue marah-marah tulis modus. Biarin apa? Silakan Umi. Apa tadi pertanyaannya? Kalau ada pria yang ingin mendekati Anda, apakah Anda sudah terbuka hatinya untuk menerima pria tersebut? Kalau mendekat hanya sebatas sebagai sahabat atau apapun ya. Kalau jadi sahabat saya nggak nanya. Nggak mungkin mau dekat sebagai sahabat. Mungkin kalau gini deh, kalau ada pria yang jatuh cinta pada Anda, apakah Anda sudah terbuka untuk hal tersebut? Ujian ini. Ini ujian. Semua menjadi ujian. Dulu saya pernah meminta kepada Allah ya, waktu saat beliau meninggal. Itu kan saat itu memang shock sekali, yang ada di dalam pikiran saya selalu bertanya kenapa. Pasti. Bukan saya bertanya kepada Allah, tapi saya bertanya kepada diri saya. Terus saya bertanya, kenapa? Maksudnya secepat ini gitu. Yang pasti semua kepengennya saya sampai tua nanti bisa melihat anak-anak menikah. Cuma akhirnya inilah takdir, dan saya dulu selalu minta, ya Allah udah deh tutup aja gitu. Karena buat saya kan pasti akan, kita sementara kok gitu ya, tinggal di dunia ini sementara. Tapi kan ternyata mungkin gitu buat saya lebih baik sendiri. Kalaupun sendiri itu membuat saya bahagia, saya minta sama Allah supaya saya sendiri gitu kan. Tapi kalau ternyata kata Allah yang menurut saya baik, menurut Allah nggak baik gitu kan, jadi ya saya bagaimana Allah saja. Oh, jadi intinya adalah pasrah ya. Iya, tapi saat ini saya masih fokus sama anak-anak. Masih fokus pada gitu anak. aja. Tapi saat ini sudah banyak pria mendekati Anda kan? Kata siapa? Ya, Gosip aja saya nih. nanya, apakah Enggak. banyak pria mendekati Anda? Enggak. Banyak teman-teman saya selama ini kemana-mana selalu ditemenin teman-teman saya. Ditemani teman-teman? Sama sahabat-sahabat saya gitu. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan ya intinya ya. Apa sih Mas Deddy ini? Kan Aduh, saya dibikin malu di sini. Nah, apakah punya misalnya sampai ada menikah lagi, apakah kasih lagu romantis gitu loh. Nah, gitu. Mas, tolong lagunya dong. Notnya di W sama C. Mau ember. Notnya di W sama C. Lagunya gundul-gundul pacul. Nah, kan. Enggak ini. Kan. Tiba-tiba. Kan. Bukan, sorry. Bayangkan. Nggak ngerti tiba-tiba keceplosan seperti itu. Orang Bukan saya keceplosan yang- tuh berarti ada di otaknya dari kemarin udah kepikiran terus. Nanti malam juga mimpi gue, liatin aja. Sekarang udah gundul-gundul pacul. Ya, walaupun sakit terhina tapi ya berarti kan ada dalam pikiran Umi barusan. Umi, saya mau tanya. Iya. Kalau seandainya Anda jangan gundul-gundul pacul beneran, no? Yang romantis Mas, gundul paculnya. Gundul Versi pacul yang romantis. Oh, versi yang romantis. Ada ya versi romantis. Kalau seandainya Anda menikah lagi, misalnya, apakah harus ustadz lagi? Aduh. Saya nggak ngerti mau jawab apa. Kan Allah yang memberikan jodoh. Pasti kan, Tapi maksudnya enggak lah, saya tidak ada. saya nggak ngerti. Pokoknya sekarang saya cuma kepengen fokus sama anak-anak itu aja. Oke. Kalaupun ya akhirnya yang menurut saya kepengennya ya saya bahagia dengan diri saya, dengan anak-anak saya. Tapi kalau ternyata sama Allah mengirimkan gitu ya itu bagaimana Allah, kan kita rencana kita kadang Allah Beda, itu memberikan betul. apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita harapkan.
Betul. Ya kan, Jadi jadi apa yang kita harapkan tuh kadang-kadang belum tentu apa tidak yang kita sesuai. butuhkan. Kadang gini, saat kita melihat gunung itu tampak cantik sekali ya dari jauh. Tapi saat kita deketin ternyata batu, kerikil. banyak batu, banyak kerikil, belum binatang buas. Nah, ini kehidupan. Saat kita berpikir yang baik-baik, yang indah-indah, ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi saya biarkan mengalir saja. Sama siapapun, Yang terpenting apapun. sekarang saya fokusnya sama anak-anak. Sekarang Itu fokusnya aja. sama anak-anak. Kalau sekarang fokusnya sama anak-anak, kita akan undang ketiga anaknya. Ini adalah putranya Abizar, terus Ayla, putri ketiga ya, betul ya? Dan putra keempatnya Bilal. Mereka bertiga kita undang sini. Silakan. Aduh, tapi tunggu. Abizar katanya mau mempersembahkan sesuatu buat Umi, silakan Abizar. Ya, Nah, Aduh, pinter banget ini transisi, pinter banget. Pinter bikin orang nangis. aku bikin puisi. Puisi ini buat Umi tersayang. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarahi, katanya membaiki kelemahanku. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia kata, bersyukurlah pada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu. Ibu, aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon padamu, sejahterakanlah dia selamanya. Pinter banget sih lo. Aduh, ya. Kasih sayang. Dia juga punya lagu loh. Dia coba bikin dong. lagu yang Umi. Coba nyanyi. Coba. Coba pengen Om Deddy pengen denger. Mau Umi nyanyinya. Mau. Coba. Malu dia, Mau. tapi syairnya luar biasa. Boleh dengar nggak? Bisa sekali Ayo, lah. sebentar ya sama Umi. Pasti orang-orang pingin dengar ya. Dikit aja. Tuh coba ya, 1, 2, 3. Coba 1, 2, 3. Dia malu. Aduh. Jadi kasih tahu sama Uminya deh gimana lagunya deh. Lagunya gini. Saat air mata jatuh, terus gimana Mas? Dari mata indahmu, terus saat aku, kok jadi Umi yang nyanyi sih? Coba kan dong. Yang bikin siapa? Bisa yang bikin? Sama teman-temannya. Sama teman-temannya untuk Umi. Ya mudah-mudahan dia harapan buah hati saya, harta dunia akhirat yang ya dia yang bisa membuat saya sampai saat ini bahagia karena mereka. Oh. Abizar itu puisi bikin sendiri? Ya, Bikin sendiri. Kenapa kok bisa tiba-tiba punya pikiran pengen bikin puisi buat ibu itu kenapa? karena aku sayang sama Umi. Sayang sama Umi. Emang puisinya itu tadi kalau disingkat isinya tentang apa? Tentang kasih sayang ibu ke
kepada anak. Tentang kasih sayang ibu kepada anak. Oke. Dan Abisa sendiri melihat ibu ini ibu yang seperti apa? Ibu yang sabar, baik hati, dan taat pada agama. Dan taat pada agama. Itu pasti bangga sekali ya seorang ibu mendengarkan hal itu. Saya pernah saat saya sakit, suatu hari saya sakit, saya menggigil, terus saat itu dia nutupin, dia selimutin saya ngelihat, terus dia tidur di bawah kasur saya, dia baca Al-Quran. Itu membuat saya, ya Allah, mudah-mudahan dia selalu jadi anak soleh buat saya, anak soleh buat saya, selalu menjadi kebanggaan buat saya gitu. Ini yang membuat saya selalu mendidik anak-anak. Memang saya keras untuk soal agama gitu ya, maksudnya disiplin. Saya kepengen menjadi ibu yang bukan hanya sebatas menyuruh teori, tapi saya ingin mempraktekkan bahwa saat saya masuk sholat gitu ya, saya selalu menyuruh dia untuk jadi imam saya saat ini. Terus mengimamin adik-adiknya, memimpin sholat sama adik-adiknya gitu. Jadi saya ingin mempersiapkan dia kelak dia akan menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, untuk pemimpin untuk diri dia sendiri. Luar biasa. Oke, itu kalau dari Abiza. Tapi kalau dari Ayla sama Bilal, kalau ngeliat ibu nih, ibu tuh galak nggak sih sebenarnya? Umi, Ayo, galak gak? Galak? enggak. Baik. Baiknya kenapa? Baiknya kenapa? Ayo saya pindah situ aja. Baiknya kenapa? Baiknya kenapa? Ini pasti diancam sama maknya. Enak aja. Anak kecil tuh tulus semuanya. Nih, ibu galak nggak? Enggak, baik. Baiknya kenapa? Baiknya kenapa? Suka beliin mainan, suka nemenin bobo, atau suka apa? Suka. Suka apa? Jawab dong. Ayo, suka apa? Suka apa? Ya udah, suka apa? Ini bisikin begitu ditanya nggak tahu. Nah, melihat hal itu semua gitu, dengan Umi sekarang yang tertawa dengan anak-anak seperti ini dan sebagainya, apakah Anda sekarang bahagia? Saya bahagia seandainya saya bisa bersama orang-orang yang saya sayangi dan mereka bahagia. Saya bahagia, menurut saya itu saat saya bisa membahagiakan orang lain. Orang lain bahagia, saya akan bahagia. Bahagia itu artinya ketika Anda bisa membahagiakan orang lain. Jadi ketika kita melihat mereka bahagia, kita pun akan merasa bahagia gitu. Iya. Jadi hidup ada artinya gitu ya. Betul. Oke. Nah ini kalau tadi kan kita lihat kedekatan anak-anaknya. Sebagai seorang ibu luar biasa lah, tadi Abisa udah cerita tentang ibu. Saya tanya, kalau sebagai seorang anak, Ya mungkin ini yang menjadi PR buat saya. Saya ini kan tinggal di Jakarta. Bapak saya, orang tua saya satu-satunya tinggal di Semarang. bapak ayah tinggal di Semarang? Ya, tinggal di Semarang, dan waktu untuk intens ketemunya itu jarang banget. Paling lebaran gitu ya, atau kalau pas anak-anak libur sekolah baru ke sana. Kadang juga bapak saya yang datang ke Jakarta. Jadi ini yang membuat saya belum mengabdi, belum bisa membahagiakan gitu ya. Kenapa nggak dipindahkan ke Jakarta? Beliaunya nggak mau. Ya. Namanya orang tua kan pengennya di kampung gitu ya. Cuma ya saya mempunyai seorang ayah yang luar biasa, seorang bapak yang saya saat ibu saya meninggal, saya seusia anak-anak saya. Seusia Adiba, umur 13 tahun. Jadi saya bisa Jadi merasakan. kebalik nih ya, kalau dulu ayah menjadi orang tua tunggal ya, mengurus anak-anaknya ya. Oh, itu sulit juga loh Iya. hidupannya. Dan saya jadi saya berapa saudara itu? 6. 6. Oke. Saya paling kecil. Jadi saat itu saya umur 13 tahun, jadi saya bisa merasakan bagaimana perasaan anak-anak saya saat itu. Jadi Saat sekarang ditinggal. tinggal ayah gitu. Iya, tinggal bapak. Nah, ini yang belum bisa mengabdi sama sekali. Maksudnya belum bisa membahagiakan full gitu. Yang terus
masih terus kepengennya ya mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur ibadahnya, disehatkan supaya saya terus bisa merawat. Jarang ketemu dong berarti karena jauh. Iya, kadang saya nyolong-nyolong sebentar kalau saya ada waktu kosong baru saya ke sana. Terus kalau pas anak-anak libur atau Sabtu Minggu gitu. Dan sekarang bapak saya yang kesini, tapi dalam keadaan sakit ya. Ya saya lagi pengen mengobati lah, maksudnya merawat saat ini. Kepengennya merawat, kepengennya deket, kepengennya bisa membahagiakan, itu aja. Aduh. Kenapa sedih ketika bicara tentang itu? Ya, saya belum menjadi anak yang bisa membahagiakan mungkin kalau gitu karena misalnya ketemu ayah, apa yang ingin Umi ucapkan? kepengen minta maaf, kepengen mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, panjang ibadah. Ya Allah. Mas sayang. Aduh. Ini adalah ayah dari Iya. Kerjaan saya sini. Aduh, nih. Tadi kan saya tanya kalau ketemu ayah apa yang diucapkan. Ya. Sekarang ketemu sudah. Pengen saya tuh punya bapak yang luar biasa. Nggak pernah ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Nggak pernah selalu menjaga, tapi yang terpenting selalu mendoakan gitu ya, dan nggak pernah selalu mengajari anaknya sabar, nerimo atas apapun gitu ya. Yang luar biasa, jadi didikan itu berasa sekali sampai sekarang gitu. Dan ya cuma kepengennya bahagia, ngebahagiain di sisa hidupnya biar sehat terus. Pak, kalau buat Bapak nih, Umi ini dulu anaknya seperti apa, Pak? Anaknya ya itu ya banyak pergaulan sama temen-temen gitu. Gak bisa diem. Nggak bisa Saya dengar katanya dulu Umi itu mantan model ya, Pak ya? Iya. Oh, mantan model tuh. Iya, bapaknya bilang iya. Bener, Pak ya? Iya. Terus suka ikut kontes-kontes modeling gitu, bener? Iya bener. Oh. Terus katanya pada saat itu waktu lagi kontes modeling dia pernah pakai celana cut brainya Bapak, Pak. Iya. Oh, kan itu belum ada yang tahu itu. Nah, coba tolong diceritakan gimana. Ini siapa sih yang ngebocorin? Iya dulu jadi waktu ikut kontes pemilihan lah ya. Saya itu kan orangnya emang nggak bisa diem gitu dari kecil gitu. Kalau ada pemilihan ini pengen ikut gitu ya. Terus dan saya dulu bapak kan punya grup gambus gitu ya. Terus kadang selalu ditawarkan untuk nyanyi. Bahkan saya dulu itu waktu SMA lah saya jadi penyanyi kafe keliling gitu. Oh. Kadang beliau yang nganter gitu ya, terus nungguin gitu ya, buat kelangsungan hidup lah. Dan nah cerita Cak Lana itu jadi waktu ada acara terus cari kostum bingung kan, ya udah deh pakai yang ada aja. Aduh, jadi Dan itu celana ayah yang dipakai. Tadi Umi mengatakan nih nyanyi keliling di kafe dan sebagainya untuk kelangsungan hidup. Maksudnya untuk kelangsungan hidup? Ya buat sekolah gitu ya, buat nambah-nambahin lah gitu. Jadi ada apa namanya band home band gitu-gitu kan di kafe ya. Saya kadang nyanyi di Tapi sana. apakah dulu di keluarga itu secara ekonomi agak susah dulu atau gimana? Ya begitulah. Bapak saya pegawai negeri sipil dan pensiun. Dan kalau sekarang nih Pak, apa yang sudah Umi Pipi bisa berikan pada Bapak?
Bapak tidak usah diberi apa-apa, lihat keluarga sudah senang, sudah cukup. Luar biasa. Saya punya bapak tuh luar biasa, nggak pernah minta apapun. Itu orang tua yang benar ya. Jadi orang tua yang benar yang baik itu, yang penting lihat anaknya seneng aja udah seneng, ya Pak ya. Iya. Nggak perlu minta, nggak perlu apa. Iya. Bahagia melihat anak-anaknya bahagia Pak ya. Iya. Waduh, tapi katanya Umi sudah berangkatin haji juga, betul Iya. Pak ya? Terus rumah direnovasi. Iya. Oke. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi menarik sekali loh, karena memang ya itu ya kali ya orang tua tuh seperti itu yang baik ya, bahwa ngeliat anaknya bahagia, dia bisa bahagia. Pada saat almarhum, pada saat itu kejadian seperti itu, apakah siapa yang ngasih tahu ayah atau ayah tahu sendiri atau gimana? Saya telepon. Telepon. Malam-malam saya telepon. Ya, saya yang telepon. Maaf kalau saya boleh tahu nih, apa yang waktu itu ayah katakan kepada Umi? Nangis aja. Nangis, sabar gitu. Itu aja sih. Berarti kalau sekarang curhat dan sebagainya, Saya tuh nggak pernah cerita karena prinsip saya saat saya menjalani rumah tangga dulu waktu menikah dengan beliau, saya nggak pernah cerita Benar. siapa bagaimana sosok calon suami saya atau siapapun dan bagaimana rumah tangga saya nggak pernah cerita dengan keluarga saya. Saya keep karena saya yang menjalani Betul. berumah tangga, jadi saya merasakan mau sedih, susah, bahagia pun. karena kadang-kadang memang itu betul. Secara psikologi juga orang tuh kalau lagi dalam masa kesulitan atau lagi berantem, dia butuh teman curhat. Dan jadi akhirnya menceritakan keburukan, kejelekan rumah tangga yang tidak harusnya kita perjuangkan sendiri ya Umi ya. Jadi Anda kuat sekali. Tapi saya punya teman-temannya Umi di sini. Wah, gerombolan si berat. Aduh, ya mereka ini siapa aja sih sebentar? Ketutupan sebentar, saya mau ngecek dulu. Oh iya, boleh. Ngecek dulu. Saya kenal loh itu kayaknya. Oh, pantas nggak datang tadi di rumah ya. Ternyata Oh, udah iya. punya niat di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu yang nggak ikut. Ada satu yang nggak ikut. Apa kabar? Gerombolan Ada si berat mikrofonnya, katanya. iya. Aduh, luar biasa. Oh baik. Mereka ini wanita-wanita luar biasa. Tapi mereka Karena biasa di luar. Iya betul. Tapi mereka terlihat ini ya, Umi. Mereka terlihat halus sekali ya di sini ya. Di sini. Pada saat saya ketemu kemarin, kenapa Anda wah hiruk pikuk sekali ya? Coba dijawab. Coba tolong dijawab. Yang tuaan ya Pas Dedi. Oh iya. Biar tua tapi yang kelihatan paling muda. Iya. Tuh kan bener kan, mulai kan? Mulai dipancing soalnya. Gimana? Ya, oh ya udah tanyanya dirubah aja deh ya. Saya nanya apa jadi kagak hafal. Jadi ini katanya mereka ini adalah teman-teman yang selalu menemani Umi ya. Dan Umi ini katanya menurut teman-teman Umi ini jahil sekali. Kalau temannya tidur, difoto. Benar ya? Banget. Temennya lagi tidur, difoto. Banget. Wah, kita punya foto-foto Anda lagi tidur. Yes, itu keluarin mas. Jangan dong, Aib. Bukan aku. Foto lagi. Jadi lagi tidur di foto sama Umi itu kita kumpulkan. Ada fotonya nggak? Ada fotonya nggak? Kita keluarin fotonya. Boleh. Nah, itu satu. Boleh. Itu ngapain? Naik beca. Tuh tidur, ya kan? Di zoom loh, bayangkan kita nge-zoom loh bahkan tuh. Astagfirullahaladzim. Ini siapa yang ngasih ini? Luar biasa. Ini, Yang paling bawah. lagi tidur. Tunggu, itu lagi ngapain itu barusan? Itu ngapain? Ini kan waktu itu saya sakit. Jadi Josie ulang tahun. Jadi kita gila-gilaan aja di rumah sakit berdua. Itu ngapain itu? Saya doain dia supaya tobat. Oh, oke. Aduh, enggak. Memang Umi ini sejahil apa? Saya mau tahu Umi ini sejahil apa sih? Katanya jahil banget. Jahilnya seperti apa gitu? Jahil banget Pas Dedi. Ini yang paling tua yang jawab ya? Atau Ini gimana? yang paling Oh, muda justru. Oh paling muda ini masih single. Oh iya. Biasanya yang korbannya yang sebelah saya Mas Dedi. Oh kenapa? Diapain? Biasanya diapain? Karena kan dia kalau tidur. Iya enggak. Kalau tidur cantik banget. Astagfirullah.
Heboh ya, teman-teman Anda heboh. Saya jadi bingung mau tanya apa. Lihat mereka berantem sendiri coba. Itulah lihat. luar biasanya mereka. Nah, apa sih arti mereka buat Umi deh kalau gitu? Arti mereka buat saya itu, sahabat itu tulus apa adanya. Nggak pernah melihat ada apanya, tapi dengan mereka tulus. Mereka nggak pernah selalu menemani saya. Dan saya sukanya sama mereka saat mereka salah, kita orangnya nggak pernah mau jaim, nggak pernah mau yang ngomong di belakang. Nggak suka, selesaikan saat itu juga gitu. Saat ada yang nggak suka, kita bahas di situ, selesai. Oh. Gitu. Dan mereka inilah. Kalau itu menarik sekali karena saya selalu mengatakan gini, kalau misalnya ada orang nanya ya, saya selalu mengatakan bahwa teman saya itu dikit, tapi sahabat saya banyak. Dan mana-mana tetap di hitam gitu.